Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amanda, mahasiswa profesi angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan tindakan memeriksa kehamilan atau antenatal care. Di mana adapun tujuan dari pemeriksaan antenatal care ini adalah untuk memeriksa bagaimana kondisi ibu dan janin. Dan juga untuk mengetahui bagaimana posisi janin dalam kandungan ibu. Baiklah, adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam tindakan ini yaitu ada tensimeter, ada handscoon bersih, ada alat ukur, ada meteran, ada juga Doppler, stetoskop, reflex hammer, lalu ada meteran untuk mengukur lila dan juga termometer. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, pertama kita lakukan adalah mengkaji atau melakukan anamnesa kepada ibu. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Pak Firyani, biasa dipanggil Pak Firly. Benar dengan Ibu Citra? Benar. Baik Ibu, Ibu ada keluhannya apa Bu? Ada keluhan? Keluhan sekarang ini? Iya. Masih mual-mual nih, susah makan. Masih mual ya Bu ya? Terus kayak sebentar lagi kayak capek aja. Kayaknya kebaring, enggak nih kayak udah nggak kuat. Lelah ya Bu ya? Ini kehamilan keberapa Bu? Anak kan? Oh, anak pertama, kehamilan pertama anak pertama. Wajar ya Bu ya, merasa cepat lelah. Juga pekerjaan Ibu apa sehari-hari Bu? Di rumah. Di rumah, Ibu rumah tangga ya. Usia berapa sekarang? 28. 28 tahun. Kehamilan pertama ya Bu ya. Sudah berapa lama ya Bu? Sudah 2 tahun lah. Kurang Iya, ya. 2 tahun bulan ini. Kemarin menstruasi gimana Bu? Siklusnya lancar? Alhamdulillah lancar. Siklus menstruasi lancar ya? Masih ingat nggak Bu hari pertama, hari terakhir Bu? Kapan hari terakhir Bu? Itu bulan ini Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu ya. Sekarang udah Juli, berarti udah Masuk udah masuk 9 bulan. mau masuk 9 bulan ya Bu ya. Berarti kira-kira udah usia kandungannya udah sekitar 35 minggu. Iya. Kalau sebelumnya dari sakit Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Lalu kalau begitu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan antropometri. Ibu bisa berdiri Bu? Ya Bu, Ibu hadap ke saya dulu ya. Kita ukur tingginya ya Bu. Oke, Ibu beratnya sekarang 72 kilo. Oke, tingginya sekitar 158 ya Bu ya. Lalu setelah kita memeriksa berat badan, tinggi badan, kita juga memeriksa status gizi pasien. Ambil tepuk. Ini kalau lengan atas Ibu 29 cm normal ya Bu ya. Lalu setelah itu kita memeriksa
memeriksa tanda-tanda vital. Itu kita periksa tanda tekanan darah, Mau cek tensi ya? iya kita cek tensi dulu ya. Nah, tensinya normal ya Bu, 130/80 ya Bu ya. Lalu kita juga memeriksa suhu tubuh ibu. Suhu tubuh ibu lalu didapat 37,5. Lalu kita juga periksa keadaan denyut nadi ibu selama 1 menit. Oke, setelah itu didapatkan nadinya itu 88 kali per menit, itu normal gitu ya. Dan juga kita hitung pernafasan klien. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Dimana sebelum melakukan pemeriksaan ini kita terlebih dahulu cuci tangan, kemudian memakai handscoon. Setelah kita minta pakai handscoon, kita posisikan pasien. Bu bisa baring Bu. Oke, kakinya sedikit ditekuk ya Bu ya. Kakinya sedikit ditekuk. Tekuk dan dibuka sedikit. Oke. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan fisik, dimulai dari pemeriksaan kepala. Dimana di sini kita lihat kondisi kepala pasien, terutama itu bagian rambut, kita tanyakan kondisi rambutnya. Ibu, rambut ibu apakah ada rontok Bu? Ada. Ada banyak Bu? Tidak. Kalau ketombe? Kalau enggak tidak ada. Jadi rontok aja ya Bu ya. Nah, setelah itu kita juga lihat wajah pasien, terutama kita lihat kedua bola mata pasien apakah simetris atau tidak. Lalu kita periksa sklera klien apakah berwarna putih atau warna kuning. Lalu kita periksa juga konjungtiva pasien. Di sini kita melihat apakah ada tanda-tandanya anemia. Karena apabila terdapat anemia maka beresiko terjadi perdarahan saat proses melahirkan. Lalu juga kita periksa ekspresi pasien apakah terlihat cemas atau tidak. Lalu setelah itu kita periksa hidung pasien apakah terdapat polip atau tidak. Lalu setelah itu kita periksa juga bagian bibir pasien apakah terlihat kemerahan atau pucat. Lalu setelah itu kita periksa leher pasien, di mana kita inspeksi terlebih dahulu apakah terdapat flek-flek hitam, di mana flek-flek hitam tersebut menandakan terjadinya hiperpigmentasi. Lalu setelah itu kita raba sekitar leher pasien, di mana di sini kita melihat apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid. Lalu setelah itu kita masuk ke dada pasien. Di sini kita minta pasien membuka sedikit dadanya, lalu kita lihat bentuk dada pasien apakah terlihat simetris atau tidak. Lalu kita inspeksi juga kondisi payudara pasien, terutama itu aerolanya, di mana kita lihat aerolanya ini bersih atau tidak. Lalu kita juga kita lihat apakah di sekitaran payudara pasien itu teraba massa atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat kondisi aerolanya, di mana apabila areolanya itu masuk ke dalam, bisa kita lakukan massage areola menggunakan minyak
atau bisa juga kita menggunakan speed 20 cc. Lalu setelah itu juga kita lihat apakah sudah ada kolostrum atau tidak. Lalu setelah itu kita periksa juga bunyi pernafasan pasien di sini menggunakan stetoskop. Ibu tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, setelah itu setelah kita memeriksa bunyi pernafasan pasien, juga sekarang kita juga sudah memeriksa kondisi bunyi jantung pasien. Lalu setelah itu kita masuk ke pemeriksaan abdomen, di mana terlebih dahulu kita inspeksi terlebih dahulu kondisi abdomen pasien, di mana apakah terdapat linea alba atau albikan, lalu juga apakah terdapat bekas luka atau juga dan perut yang membesar. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan antenatal atau pemeriksaan Leopold. Yang pertama kita lakukan adalah Leopold 1, di mana Leopold 1 ini adalah dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinggi fundus uteri dan juga melihat bagian atas perut ibu. Dimana caranya di sini adalah kita berdiri, kita duduk di posisi perawat itu di sebelah kanan pasien, lalu kedua tangan sedikit lalu kita tekan supaya uterus itu ke tengah sedikit, lalu kemudian kedua jari-jari tangan kita itu meraba sampai ke atas. Lalu setelah itu kita raba bagian atasnya, atas perut pasien. Apabila teraba seperti bulat, itu kemungkinan adalah kepala. Tetapi apabila bulat dan terasa seperti lunak, kemungkinan itu adalah bagian bokong. Nah, di sini terasa ini adalah lunak berarti adalah bokong. Lalu setelah itu kita menghitung tinggi fundus uteri, di mana kita mengukurnya dari PX sampai ke simfisis pubis. Nah, di sini didapatkan tinggi fundus uterinya adalah 34 cm. Lalu setelah itu kita masuk ke Leopold 2, di mana Leopold 2 ini adalah untuk mengetahui bagian sisi kanan dan sisi kiri pasien. Di mana caranya tangan yang sebelah menekan agak ke dalam tetapi lembut, dan sebelah kiri lagi meraba bagian sisi sebelah pasien. Apabila terasa seperti datar seperti papan, maka itu kemungkinan adalah punggung, dan apabila teraba seperti kada teraba atau tidak, itu bisa saja jari-jari jari. Setelahnya juga lakukan bersama. Lalu setelah itu juga kita ukur denyut jantung janin. Di sini kita bisa menggunakan Doppler. Dimana apabila menggunakan Doppler, terlebih dahulu kita oleskan perut ibu dengan menggunakan gel. Lalu setelah itu kita dengarkan denyut jantung janin. Lalu setelah kita dengarkan dan juga lalu selanjutnya kita masuk ke Leopold 3, di mana Leopold 3 ini untuk mengetahui apakah bagian kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau tidak. Maka caranya kita tekan fundus ibu, fundus ditekan, dan yang tangan satu lagi
menggoyang-goyangkan bagian simfisis pubis pasien. Lalu kita, jika dia tidak goyang, maka kita bisa melanjutkan ke pemeriksaan Leopold 4. Apabila di bagian simfisis pubis masih terasa goyang, maka tidak usah kita lanjutkan ke Leopold 4. Di sini perut ibunya tidak goyang, maka kita bisa lanjutkan ke Leopold 4. Itu berarti sudah menandakan bahwa bagian tubuh janin atau bagian kepala janin sudah masuk ke PAP, di mana kita berdiri menghadap kaki ibu, lalu kedua tangan meraba area simfisis pubis ibu. Lalu apabila posisi tangan seperti ini konvergen, itu berarti masih sedikit bagian kepala bayi yang masuk ke PAP. Apabila sejajar, maka sudah sebagian kepala bayi memasuki PAP. Dan apabila seperti ini, itu namanya divergen, maka sudah sebagian besar kepala bayi memasuki pintu atas panggul ibu. Nah, di sini didapatkan kondisi ibu itu sejajar. Lalu setelah kita selesai melakukan pemeriksaan abdomen, maka selanjutnya adalah kita memeriksa bagian ekstremitas, yaitu kaki dan tangan ibu. Maka kita lihat apakah di kaki ibu apakah terdapat pembengkakan atau edema, dan juga kita lihat apakah ibu mengalami varises. Karena apabila si ibu mengalami varises, maka tidak bisa melahirkan secara normal. Lalu kita juga kita lihat refleks ibu dengan menggunakan refleks hammer. Ibu nanti saya lemaskan ya Bu, nanti saya sedikit ya. Lihat refleksnya bagus ya Bu ya. Lalu setelah kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Baik, ibu bisa berdiri, bisa duduk. Baik ibu, kita tadi sudah melakukan pemeriksaan kehamilan ya Bu ya. Nah, di sini tadi didapatkan bahwa janin ibu sudah mulai memasuki bagian sanggul ibu sebagian ya Bu ya. Dan posisi kepalanya sudah mulai memasuki, dan juga posisinya bagus ya Bu ya. Di bagian atas itu posisi bokong, dan di bagian sebelah kiri itu punggung, dan sebelah kanan itu jari-jarinya ya Bu ya. Dan juga tadi refleks ibu bagus, dan juga tidak ada varises, dan ibu juga sehat. Tadi denyut jantung janinnya juga sehat ya Bu ya. Denyut jantung janinnya juga normal ya Bu ya. Saat tadi didapatkan 160 kali per menit ya Bu ya. Baik, kalau begitu sebelumnya ada yang ibu tanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita sudah selesai ya Bu ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, dan juga apabila ibu merasakan keluhan, ibu bisa langsung segera datang ke puskesmas ya Bu ya. Terima kasih Adik ya. Terima kasih Bu. Oke, setelah selesai perawat merapikan alat, kemudian melepaskan handscoon, lalu cuci tangan. Selanjutnya perawat melakukan dokumentasi. Telah dilakukan pemeriksaan antenatal care kepada Ibu Citra, usia 28 tahun. Keluhannya tadi ada mual, cepat merasa lelah, dan juga kehamilan, dan juga ini masih kehamilan pertama. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan sebagian kepala bayi sudah memasuki pintu atas panggul, dan tadi didapatkan juga tinggi fundus uteri itu 33 cm. Tidak ada tanda-tanda varises dan tidak ada juga tanda-tanda anemia.
pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 10 pagi. Tanda tangan perawat Firly Triamanda. Sekian video antenatal care. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum